Saudara-saudariku, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin sedikit membagi pandangan saya mengenai dua tokoh yang sedang fenomenal akhir-akhir ini di Indonesia, yaitu Yahya Walloni dan Abdul Somad. Saya ingin mengatakan kepada seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Bagi saya pribadi, kita butuh Yahya Walloni dan kita butuh Abdul Somad. Saudara-saudari, kita membutuhkan orang-orang seperti Yahya Walloni dan seperti Abdul Somad untuk membuat kita semakin serius dengan iman kita sendiri, untuk merangsang indera batin kita agar bekerja lebih semangat dalam mengelola hidup rohani kita. Mereka bukanlah orang yang harus kita singkirkan, bukanlah orang yang harus kita perkarakan. Mungkin kita semua bisa ingat kata-kata Yesus tentang lalang di antara gandum. Para murid mengatakan, mari kita cabut lalang itu. Tetapi Yesus mengatakan jangan cabut lalang itu, sebab nanti gandum juga bisa ikut tercabut. Iman itu membutuhkan tantangan. Kalau iman itu berdiri di atas angin, maka hembusan sepoi-sepoi saja bisa membuat iman itu runtuh dan ambruk. Bagi saya kita butuh Yahya Walloni dan kita butuh Abdul Somad untuk membuat kita semakin mencintai gereja, mencintai doa, dan mencintai kitab suci. Untuk apa kita bereaksi berlebihan atas Yahya Walloni? Kalau kita sendiri jarang buka Alkitab, jarang membaca kitab suci. Untuk apa kita berlebihan bereaksi atas Abdul Somad? Kalau kita sendiri malas ke gereja, malas berdoa. Untuk orang-orang Katolik bahkan malas, mungkin malu untuk membuat tanda salib. Rekan-rekan beriman Kristiani terkasih, jangan kita berpikir bahwa Kristianitas akan hancur dengan ucapan-ucapan itu semua. Tidak, Kristianitas itu menjadi besar dan kokoh sampai hari ini justru karena cibiran, justru karena cemoohan, justru karena penganiayaan. Mungkin akhir-akhir ini kita sedang dilanda penganiayaan verbal. Rekan-rekan beriman, kerendahan hati adalah poin yang tetap harus kita ingat. Inilah saatnya bagi masyarakat Kristen Indonesia, bagi masyarakat Kristen Katolik dan Protestan Indonesia untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kerendahan hati itu justru muncul di saat ada cibiran, di saat ada kebencian, di saat ada cemoohan. Kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu, kapan kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang rendah hati? Karena itu bagi saya, Yahya Walloni dan Abdul Somad itu perlu ada, agar kita tidak terbuai dalam konsep atau gagasan tentang kerendahan hati. Rendah hati itu bukan soal pukul-pukul dada ketika ibadat atau ketika perayaan Ekaristi sedang berlangsung. Sebenarnya ini adalah momen dan peluang bagi masyarakat Kristen Indonesia untuk menunjukkan identitas kita. Kerendahan hati itulah identitas kita. Itulah spiritualitas hidup Yesus. Kalau kita menslogankan perjuangan atas nama keadilan, yang menjadi pertanyaan, keadilan atas apa? Apakah ucapan-ucapan Yahya Walloni dan Abdul Somad membuat hubungan kita dengan Tuhan renggang? Apakah ucapan Yahya Walloni dan Abdul Somad membuat kita kesulitan membaca kitab suci lagi? Membuat kita kesulitan untuk membuat tanda salib kembali? Apakah kalau Yahya Walloni dan Abdul Somad diadili dan dipenjara, hal itu akan membuat kita semakin jatuh cinta dengan kitab suci? Akan semakin membuat kita tidak malu-malu untuk membuat tanda salib? Saya ingin mengajak seluruh umat Kristen Indonesia agar tidak membungkus iman terlalu rapat dengan rasionalitas. Ciri-ciri rasionalitas itu adalah tidak mau kalah. Sedangkan ciri iman yang benar adalah kerendahan hati. Jangan sampai kita menurunkan iman di bawah kepongahan rasionalitas. Dan lagi-lagi saya ingin sekali mengatakan bahwa iman itu tidak perlu diperdebatkan. Yang perlu dilakukan adalah mari kita mengevaluasi sistem beriman di dalam agama kita sendiri. Untuk seluruh umat beragama di Indonesia, cobalah untuk bertanya, produk apakah yang lebih banyak dihasilkan dari sistem beriman dalam agamaku? Apakah produk yang dihasilkan itu lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak kejahatannya? Kalau yang lebih banyak dihasilkan adalah kejahatan, berarti ada sesuatu dalam agama tersebut yang perlu untuk dikaji dan dievaluasi kembali. Rekan-rekan terkasih, situasi saat ini adalah ujian bagi iman kita. Jawabannya sudah jelas, yaitu kerendahan hati. Tinggal bagaimana kita mengisi ujian itu. Apakah kita mau mengisi ujian itu dengan kerendahan hati, ataukah kita akan mengisi ujian ini dengan jawaban yang muncul dari kepongahan dan muncul dari rasionalitas kita sendiri? Tuhan memberkati kita semua.